Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 2 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 140 dan ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am taqulun, ataukah kalian mengatakan,
Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Ataukah kalian mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan nabi-nabi keturunan mereka adalah orang-orang Yahudi di agama mereka, Yahudi atau Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah, katakan kepada mereka, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui? Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Maka siapakah yang lebih zalim dari siapa yang menyembunyikan persaksiannya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menyembunyikan apa yang telah mereka saksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadhihi da'wa ukhra minhum wa muhajjah fi rusulillah. Ayat ini adalah pengakuan yang lain dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pada ayat sebelumnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengaku bahwasannya mereka adalah kekasih Allah. Dan pada ayat ini mereka orang-orang Yahudi mengakui bahwasannya mereka lebih dekat dengan Nabi Ibrahim serta yang lainnya daripada kaum muslimin. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa hadhihi da'wa ukhra minhum, dan ini adalah pengakuan yang lain dari mereka. Wa muhajatun fi rusulillah, dan mereka berdebat tentang rasul-rasul utusan Allah. Za'amu annahum awla bihaula'ir rusul al-madhkurina minal muslimin. Mereka mengaku bahwasannya mereka lebih dekat, lebih layak dengan rasul-rasul yang telah disebutkan daripada kaum muslimin. Faraddallahu alaihim biqaulih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui?
fallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah taala berfirman, Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah beragama Yahudi dan tidak pula beragama Nasrani. Akan tetapi agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, yaitu Muslim, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wahum yaqulun, jadi Allah Ta'ala menjelaskan agamanya Nabi Ibrahim itu Islam, ajarannya adalah tauhid, menolak kesyirikan. Akan tetapi wahum yaqulun, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, bal kana yahudiyan au nasraniyan. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, dan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya Nasrani. Fa imma an yakunu humus shadiqin al-alimin aw yakunullahu aw yakunallahu ta'ala huwas shadiqu al-alim bidzalik. Maka bisa jadi mereka yang jujur, mereka yang tahu, ataukah Allah yang maha benar dan maha mengetahui tentang hal ini. Fa ahadul amrayni mutaayyinun la mahalah, maka salah satu dari dua harus dipilih, mana yang jujur, mana yang benar, mana yang lebih mengetahui. La mahalah, tidak ada jalan yang lain. Wa suratul jawabi mubhamun wa huwa fi ghayatil wuduhi wal bayan. Dan jawaban pada ayat ini tidak disebutkan. Jadi mana yang lebih jujur, mana yang lebih benar, mana yang lebih mengetahui tidak disebutkan. Padahal jawabannya fi ghayatil wuduhi wal bayan, sangat gamblang, sangat jelas. Hatta annahu min wuduhihi lam yahtaj an yaqula balillahu a'lam wa huwa asdaq. Bahkan sampai jelasnya, sampai gamblangnya, tidak perlu dikatakan Allah lebih mengetahui, tidak perlu dikatakan Allah lebih jujur, lebih benar. Wa nahwu dzalika linjilaihi likulli ahadin. Tidak perlu dikatakan demikian karena jawabannya sangat jelas bagi siapapun. Kama idza qila al-lailu anwaru amin nahar. Sebagaimana apabila dikatakan malam itu lebih terang ataupun siang yang lebih terang, maka ini tidak perlu dijawab karena sangat jelas. Atau dikatakan an-naru aharru amil ma, apakah api lebih panas ataukah air, ini juga tidak perlu, tidak memerlukan jawaban. Wasyirku ahsanu am tauhid, apakah syirik lebih bagus ataukah tauhid, dan contoh-contoh yang lain. Wa nahwu dzalik wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu adna aql. Ini diketahui oleh siapapun juga yang masih memiliki akal. Hatta annahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik,
sampai mereka sendiri, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mengetahui. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengetahui bahwasannya wa ya'rifun anna Ibrahim wa ghairahu minal anbiya'i lam yakunu hudan wala nasara. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sendiri tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang lainnya dari para nabi dan para rasul tidak beragama Yahudi dan tidak pula beragama Nasrani. Fakatamu hadzal ilm wa hadhihi syahadah. Mereka menyembunyikan ilmu ini dan mereka menyembunyikan persaksian ini. Falihada kana dzulmuhum a'dhama dzulm. Maka dengan demikian, karena inilah kezaliman mereka adalah kezaliman yang paling zalim. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Maka siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya syahadatun indahum muwadda'atun minallah. Persaksian yang ada di sisi mereka titipan dari Allah, la minal khalqi, bukan titipan dari makhluk. Fayaqtadil ihtimama biiqamatiha. Maka apabila persaksian tersebut titipan dari Allah, maka harus diperhatikan, harus ihtimam, diperhatikan untuk menegakkannya. Fakatamuha wa adharu diddaha. Namun mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menyembunyikannya. Bahkan mereka menampakkan kebalikannya. Jama'u baina katmil haqq wa adami nutqi bih wa idharil batil wa da'wati ilaiha. Maka mereka menggabungkan antara menyembunyikan kebenaran dan tidak mengatakan yang benar, dan mereka menampakkan kebatilan serta mengajak kepada kebatilan. Jadi demikianlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menyembunyikan kebenaran, mereka tidak mengatakan yang hak. Sebaliknya mereka menampakkan kebatilan dan mengajak manusia kepada kebatilan. Alaysa hada a'dhamad dzulm. Bukankah ini adalah kezaliman yang paling zalim? Bala, iya. Wallahu sayu'aqibuhum alaihi asyaddal uqubah. Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling keras. Falihada qala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Bal qad ahsa a'malahum. Bahkan Allah menghitung amal mereka. Wa addaha wa dakharaha lahum jazaaha. Allah menghitungnya dan Allah menyimpan balasannya. Fa bi'sal jazaa'u jazaa'uhum wa bi'satin naru mathwan lidzalimin. Maka seburuk-buruk balasan ada balasan mereka, dan alangkah buruknya neraka tempat kembali orang-orang yang zalim. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah
aqibal ayati. Demikianlah metode Al-Quran. Setelah menyebutkan, di dalam menyebutkan ilmu dan menyebutkan kekuasaan Allah, setelah menyebutkan ayat-ayat, jadi untuk menutup ayat-ayat ditutup dengan ilmu dan ditutup dengan kemampuan Allah al-mutadamminah lil a'mal allati yujaza 'alaiha, yang kandungannya salah satu maknanya adalah agar Allah membalas amal-amal tersebut. Fayufidu dzalika al-wa'da wal wa'id wat targhiba wat tarhib. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menutup yaitu ayat dengan namanya Al-Alim, yang maha mengetahui atau yang maha berkuasa, yufidu dzalika al-wa'da wal wa'id. Salah satu faedahnya adalah menyebutkan tentang janji Allah dan ancaman-ancamannya. Wat targhiba wat tarhib. Demikian pula salah satu faedahnya agar Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang atau hamba-hambanya untuk beramal soleh. Wat tarhib, dan mengancam mereka dari amal-amal yang tidak baik. Wa yufidu aidan dzikral asma'il husna ba'dal ahkam annal amra ad-dini wal jazai atharun min athariha wa mujabun min mawjibatiha wa hiya muqtadiyatun lahu. Dan juga salah satu faedahnya adalah disebutkan asmaul husna ba'dal ahkam, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum. Ini faedahnya adalah annal amra dini wal jazai, perintah di dalam agama ini, baik itu larangan ataupun perintah. Wal jazai, demikian pula pahala. Demikian pula pahala yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti adalah athar dari asmaul husna. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini menunjukkan salah satu faedahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah yang baik dan melarang perbuatan yang buruk. Dan salah satu faedah dari Asmaul Husna adanya pahala di negeri akhirat. Bagi orang-orang yang baik diberi pahala yang baik, dan bagi orang yang berbuat buruk diberi balasan keburukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi raddun ala ahlil kitabi bil Quran, membantah ahlul kitab dengan Al-Quran. Jadi raddun ala ahlil kitabi bil Quran, bantahan kepada orang-orang Yahudi, membantah mereka dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ibtalu da'wal yahudi wan nasara. Ibtalu da'wal yahudi wan nasara. Dari ayat ini terdapat pelajaran membatalkan pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
yaitu mereka mengakui bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang lainnya beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Ini adalah pengakuan yang batal, pengakuan yang tertolak. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-haqqu laisa bil iddia' wa innama bid dalili wal hujjah. Dari ayat ini terdapat pelajaran kebenaran itu bukan dengan ngaku-ngaku saja, akan tetapi kebenaran itu dengan dalil dan bukti. Al-haqqu laisa bil iddia', kebenaran itu bukan dengan ngaku-ngaku saja, tetapi kebenaran itu dengan dalil, dengan hujjah, dengan bukti. Di manusia seluruhnya, bahkan orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, mereka mengaku berada di atas jalan yang baik. Bahkan Fir'aun pun mengaku, Fir'aun yang disembah, pengikutnya Fir'aun yang menyembah Fir'aun, yang menyembah manusia, mengaku jalan mereka adalah jalan yang terbaik. Di masing-masing demikian, semua orang mengaku demikian, tapi pengakuan tidak diterima begitu saja. Jadi kebenaran tidak diukur dengan pengakuan, tetapi dengan dalil. Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana keterangannya? Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna Ibrahim wa ghairahu minal anbiya lam yakunu hudan aw nasara. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya tidak beragama Yahudi dan tidak pula beragama Nasrani. Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, baik itu Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan nabi-nabi keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, bukan beragama Yahudi dan bukan pula beragama Nasrani. Jadi apabila orang-orang Yahudi mengaku bahwasannya Yahudi ajarannya Nabi Ibrahim, ini adalah pengakuan yang dusta. Demikian pula Nasrani, jika mereka mengaku bahwasannya Nabi Ibrahim agamanya Nasrani, ini adalah pengakuan yang dusta. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu kitmanil ilm wa annahu min a'dhamidz zulm. Celaan bagi orang yang menyembunyikan ilmu, dan menyembunyikan ilmu adalah kezaliman yang paling zalim. Celaan bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, dan menyembunyikan ilmu adalah kezaliman yang paling zalim. Maka lihatlah mereka, alangkah banyaknya ahlul bidah, ahlul kufur, mereka menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui, bahkan mereka telah bersaksi. Pada ayat ini
Orang-orang Yahudi bersaksi, orang-orang Nasrani bersaksi bahwasanya Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, tapi agamanya Islam, agamanya tauhid. Namun mereka menyembunyikannya. Demikian orang-orang yang batil sama. Ciri-ciri mereka sama, yaitu mereka menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Yang mereka nampakkan adalah kebatilan dan hawa nafsu saja. Wal iyadu billah. Maka ini adalah termasuk kezaliman yang paling zalim. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kadhibu 'ala Allah a'dhamu ithman minal kadhibi 'ala nas. Berdusta atas nama Allah lebih besar dosanya daripada berdusta atas nama manusia. Secara umum, dusta adalah dosa besar. Lebih besar lagi dosanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dari neraka. Maka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dengan sengaja ini dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan jika tujuannya untuk merusak Islam, maka ini adalah kekufuran. Jadi berdusta atas nama Allah ini kekufuran. Kufur. Karena apa? Karena ini adalah menyembunyikan kebenaran, dan ini adalah kezaliman yang paling zalim. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dammu man tamada alal batil ba'da ma'rifati. Celaan bagi orang yang berpegang teguh dengan kebatilannya setelah dia mengetahuinya. Celaan bagi orang-orang yang terus-menerus dengan kebatilannya, dipegang kebatilannya padahal dia sudah mengetahuinya. Maka Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu punya perkataan yang masyhur ketika beliau menasihati para pemimpin. Apa yang dinasihatkan Umar? Ar-ruju'u ilal haqq afdalu minat tamadi alal batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus berada di atas kebatilan. Artinya apa? Artinya manusia kadang-kadang beristihad, sudah bersungguh-sungguh, namun keesokan harinya tahu kalau dia yang dipahami selama ini salah. Maka bagaimana sikap orang yang beriman? Sikap orang beriman, hendaklah dia kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran, jangan terus-menerus berada di atas apa? Kebatilan.
Maka Umar bin Khattab berkata, ar-ruju'u ilal haqq, kembali kepada kebenaran ini lebih afdal, lebih utama, minat tamadi alal batil, daripada terus menerus di atas atau di dalam kebatilan. Maka para ulama mengatakan ahlu sunnah ya'khuduna ma lahu wa ma alaihi, wa ahlul bid'ah ya'khuduna ma lahu. Ahlu sunnah mengambil dalil yang sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan pendapatnya, atau yang tidak sesuai, semuanya diambil. Jika tidak sesuai, maka mereka kembali kepada kebenaran. Adapun ahlul bid'ah mereka tidak mau mengambil dalil kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang tidak sesuai dibuang. Bahkan saking fanatiknya mereka mengatakan jika hadis itu menyelisih madhab, maka hadis tersebut adalah hadis dhaif, tidak bisa diterima. Ini bukan ciri-ciri pengikut kebenaran. Orang-orang yang mengikuti kebenaran, mereka mengambil dalil yang cocok dengan pendapatnya atau tidak. Yang tidak cocok, dia kembali kepada kebenaran. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Walaupun dia sudah pernah belajar, sudah faham, kadang-kadang lupa. Maka apabila telah nampak kebenaran, hendaklah kembali kepada kebenaran. Jangan terus-menerus di bawah atau di dalam kebatilan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi nafyu al-ghaflah anillah, meniadakan sifat lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniadakan sifat lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian wa idza nafaina al-ghaflah anillah athbatna kamala diddiha. Apabila kita meniadakan sifat lalai dari Allah, maka kita harus menetapkan sebaliknya. Apabila kita meniadakan sifat lalai dari Allah, maka kita harus menetapkan sifat kebalikannya, yaitu kita wajib menetapkan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafyul ghafla anillah yastalzimu kamala ilmihi, ditiadakannya sifat lalai dari Allah ini menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin, dan Allah tidak lalai. Artinya ini menunjukkan sempurnanya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummah, itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, mereka mendapatkan balasan atau pahala dari apa yang mereka kerjakan, dan kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya apa yang mereka kerjakan. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, taqaddama tafsiruha wa karraraha
liqat'i ta'alluqi bil makhluqin. Ayat ini sudah dijelaskan tafsirnya pada ayat sebelumnya. Dan Allah mengulangi lagi untuk memutuskan ketergantungan kepada makhluk. Wa innal mu'awwala alaihi mattasafa bihil insanu la amala aslafihi wa abaihi. Karena al-mu'tamad alaihil insan, manusia itu bersandar kepada amalnya sendiri, bukan amal yang dikerjakan oleh nenek moyangnya atau orang tuanya. Fannaf'ul haqiqi, manfaat yang hakiki, bil a'mal, dengan iman dan dengan amal solih, la bil intisabil mujarrad lirrijal, bukan sekedar mengaku-ngaku dekat nasabnya dengan orang-orang yang mulia. Maka dari ayat yang mulia ini, ayat 141, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hathu ala tikraril ilm wal muraja'ah, anjuran mengulang-ulangi ilmu dan anjuran pula muraja'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini berulang-ulang. Demikian, ilmu itu tidak bisa didapatkan sekaligus, tetapi harus berulang-ulang, harus dimurajaah berulang-ulang. Maka dikatakan oleh para ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mencari ilmu sekaligus secara langsung, maka akan hilang sekaligus secara langsung. Tapi sedikit demi sedikit diulang-ulang faedahnya, walaupun sudah didengar, diulang lagi, difahami lagi, dikuatkan lagi niatnya. Dengan demikian yastaqirrul ilm, ilmu akan tetap, akan meresap di dalam dada seseorang. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi qurbun nasab minal anbiya biduni amalin la yughni syai'a. Dekatnya nasab dengan para nabi dan para rasul tanpa disertai amal tidak bermanfaat sedikit pun. Dekatnya nasab dengan para nabi dan para rasul tanpa disertai dengan amal soleh, ini tidak bermanfaat sedikit pun. Maka mengaku menjadi ahlul bait belum tentu dijamin surga. Jadi ngaku keturunannya Nabi Muhammad SAW belum tentu dijamin surga. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak menjadikan dia cepat masuk ke dalam surga. Karena surga itu tidak diwarisi. Jadi seseorang tidak bisa masuk surga dengan warisan orang tuanya, enggak. Tetapi seseorang masuk surga dengan amal soleh, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.